Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margini SPD, mengajar Bahasa Indonesia di SMP Purnama Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Purnama Sempor Kabupaten Kebumen. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani kehidupan dengan tidak ada gangguan baik itu sakit dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa belajar dengan baik, mengambil manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Terus siapa yang tidak berangkat? Pada hari ini yang tidak berangkat siapa? Yang pertama Tri Utami, lalu Dika, lalu Adi Pamungkas, lalu yang keempat siapa? Pati. Sakit apa izin atau apa? Mbak Tri Utami sakit ya, ada suratnya. Lalu kalau Adi Pamungkas itu tidak ada keterangan ya, apa? Lalu Mas Dika izin. Terus apa lagi tadi yang satu? Mas Fatih sakit. Semangat pagi. Pagi. SMP Purnama Jaya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini guru mulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kompetensi dasar atau KD-nya yaitu mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah mendengar dan melihat tayangan video cerpen dari YouTube, peserta didik mampu menggali ide penulisan cerpen. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menuliskan atau membuat kerangka dari cerpen tersebut. Nah, langkah berikutnya yaitu peserta didik mampu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka yang disusun dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan dengan tepat dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu, cerpen itu apa cerpen? Cerpen kemarin apa? Bukan cerpen adalah cerita pendek, bukan. Cerpen adalah sebuah cerita yang di dalamnya terdiri dari satu permasalahan atau satu konflik, ya kan? Lalu satu alur, satu tragedi yang tidak merubah perubahan nasib untuk si tokoh. Lalu ciri-ciri cerpen yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman, habis dibaca sekali duduk. Dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik, perwatakan tokoh ditulis singkat. Nah, itu sekedar mengingatkan kembali ya bahwa kita pernah belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek atau teks cerpen. Jadi kalau ditanya cerpen apa, jangan jawabnya cerita pendek ya. Itu. Nah, untuk ini mengingat kembali sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya, ada yang masih ingat cerpen dibangun oleh berapa unsur? Dua. Pinter. Ya, cerpen dibangun oleh dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur yang membangun cerpen dari dalam. Yang kedua unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun cerpen dari luar. Mas Septian, apakah masih ingat unsur intrinsik cerpen apa saja ya? Ayo lihat ke depan. Lihat ke depan dulu. Unsur intrinsik cerpen apa saja?
supaya cerita yang di atas tidak ditulis lagi di bawahnya, ya. Terus nanti saat penulisan tokoh, tolong ditulis karakternya yang kuat, ya, bukan cuma sekedar tokohnya Amalia Az-Zahra, bukan, tetapi di situ nanti kalian jelaskan Zahra adalah seorang wanita cantik, misal berkacamata, kayak gitu. Itu karakternya harus kuat, ya. Karakternya harus kuat, baik fisik maupun batinnya yang tidak nampak, baik hatikah, atau dermawankah, atau murah senyumkah, atau pelit, atau sombong dan sebagainya. Itu nanti karakternya betul-betul dijelaskan sehingga tokoh di situ karakternya kuat, ya. Itu yang akan kita pelajari, ya, tujuannya pada saat ini atau tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama kalian mampu menuliskan karangan berdasarkan pengamatan dari video yang nanti Bu Margini setel. Lalu yang kedua, kalian mampu mengembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh, sebuah cerpen yang utuh. Di dalamnya ada unsur-unsur intrinsik. Silahkan kita lihat dulu, ya. Menuntutku serasa lepas ketika aku turun dari bis. Sejak naik di lapangan banteng sampai tak sejenak pun aku kebagian tempat duduk. Di jas semuanya sendiri. Aku harus berpegangan erat pada palang besi di atas kepala agar tidak tumbang. Aku merasa teramat longgar. Segenap permukaan kulitku menghirup oksigen sepuas-puasnya dari angin yang berhembus sendiri. Ketika Kantoris, ibu bosku, mengirimkan sepucuk amplop panjang berwarna biru muda kepadaku. Dari cuplikan video tadi, kita sudah bisa melihat, ya, karakter pemuda-pemuda metropolitan. Begitu masuk ke bis, serasa tempurungnya itu mau copot, tetapi dia tidak dapat tempat duduk, malah ada pemuda perlente, ya. Yang dapat kita ambil dari tayangan video tadi adalah yang pertama, nomor 1, etika atau adab. Seganteng apapun, seperlente apapun, kalau tidak punya adab atau tidak punya akhlak, itu tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita ambil 1. Yaitu adab atau sopan santun, nomor 1. Yang kedua, toleransi, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sifat kepedulian yang tinggi, seperti itu. Nah, di dalam cerpen itu menceritakan tadi si tokoh itu mendapat kertas atau amplop warna biru. Itu namanya telegram. Sekarang begitu mudah mengabarkan sesuatu, kalau zaman dulu mengabarkan berita yang sangat penting itu menggunakan telegram. Nah, kalau tidak putih, kuning, itu lambang atau simbol, ya. Jadi yang kita cermati adalah puisi tentang kematian seorang ibu, kesedihan. Nah, sebelum kalian berkelompok, ada tidak yang belum mendapatkan kelompok? Sudah, ya, sudah dapat semua, ya. Nanti Bu Guru bagi satu kelompok itu 4, ya, dibagi menjadi 5 kelompok, satunya ada 4, satu kelompok ada 4. Menulis cerpen berdasarkan unsur intrinsik, ya. Kalian harus paham dulu unsur intrinsiknya. Jadi nanti diurutkan, dirunut, tahapan alurnya bagaimana, ya kan? Kalau menulis cerpen harus paham betul tahapan alurnya. Yang pertama apa tahapan alur? Mengingatkan kembali, ini yang pertama mana? Orientasi atau pengenalan, baik itu pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan suasana dan sebagainya. Lalu tokoh mengalami masalah atau komplikasi. Lalu masalah mencapai puncak, baru nanti ada
Sudah selesai? 25 menit sudah berlalu, kalian sudah selesai menulis cerpennya. Dilanjut kita presentasi ke depan ya. Perwakilan masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Ya kalau 1 atau 2 paling tidak 3 kelompok nanti bisa presentasi. Nanti kita cermati, kita beri masukan apa kekurangannya dan sebagainya. Kita beri apresiasi kalau memang itu bagus dan sebagainya. Nanti majunya sambil itu ya, sambil biar kelihatan bagus, gesturnya juga jalan, dihayati. Kalau tersenyumnya tersenyum, jangan malu karena kita kalau pengen pinter memang kadang harus menjadi orang gila, gitu kan? Kayak artis-artis itu kalau mau berperan menjadi orang gila mereka harus latihan dulu seperti orang gila sehingga pas tayang betul-betul seperti orang gila. Jadi jangan dikira mereka juga tidak belajar, sama seperti kita masih terus belajar. Maka dari itu kalau kita pengen pintar kita harus belajar dan tidak boleh mengenal kata malu atau izin. Nah, perhatikan sebelum kita presentasi, Bu Guru mau memberikan ice breaking dulu. Perhatikan cara mainnya. Nanti kalau Bu Guru ngomong jor, kamu ngomong jor, jornya yang keras ya. Lalu kalau Bu Guru ngomong bom, kamu langsung nanti kalau Bu Guru ngomong jor, kamu nggak kena gitu kan? Nggak kena, gitu ya. Maksudnya apa di situ? Apa yang bisa kita ambil dari SBG itu? Semangat, responsibility, ya. Kalau yang ketiga itu ketika kamu kamu nggak kena, ya kan? Itu melambangkan kalau kita diberi tugas, kita masa bodoh ini loh. Bodoh amat. Salahnya menunjuk aku jadi ketua. Ya ini sekarang begini. Nah itu seperti itu. Jadi tidak punya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Mau yang seperti itu? Yang di nggak kena. Mau yang seperti itu? Nah ketika di bom lalu kamu mati gitu. Itu atau langsung itu artinya apa? Mau melaksanakan tugas tapi semaunya sendiri, tidak konsekuen, tidak penuh tanggung jawab. Kalau yang dor, balas dor. Nah, berarti apa di situ? Semangat. Ketika kalian diberi tugas mau jadi ketua kelas, mau jadi petugas upacara, mau disuruh lomba dan sebagainya, ketika kamu disuruh Septian, besok ikut lomba nyanyi ya, siap. Sekalipun Septian tidak bisa nyanyi, gitu loh. Tapi siapnya dulu, lalu di belakang berlatih terus menerus sehingga tidak menutup kemungkinan nanti Septian menjadi juara 1. Seperti itu. Maka nanti ketika Bu Guru ngomong jor, kalian bilang jor, bom, jor, terserah ekspresi kalian. Mau nggak kena, nggak kena, itu boleh terserah, ya seperti itu. Paham? Apa yang bisa diambil dari SPP? Yuk berdiri dulu. Dan relax. Ya menghadapkan semua. Jornya yang keras ya. Ketika Bu Guru ngomong jor, nah kamu jornya yang keras. Siap? Kita bermain. Jor.
maju. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti masing-masing kelompok maju, tidak usah dulu suruh atau mungkin malah ditarik-tarik sama temannya. Ayo silakan dari kelompoknya Mbak Elisa, silakan maju. Dibacakan yang bagus, pembacanya dihayati ya. Naik saja. Nah, yang keras. Perhatikan ya, yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerpen Baik Buat Alam. Yang keras. Pada hari yang cerah, dua gadis bernama Dian dan Lisa sedang berkumpul di rumah Dian untuk mengerjakan tugas sekolah. Mereka berdua sangat fokus dan tengah bekerja dengan serius. Kemudian teman Dian, Tias, datang dan menunggu di depan rumahnya. Meskipun Tias sudah ada di sana, yang tampak seolah-olah tidak memperhatikan kehadirannya. Lisa akhirnya memberitahu Dian tentang kehadiran Tias. Tias ada di depan rumah dan menunggumu. Sebaiknya kamu pergi menemuinya. Dia sudah menunggu sejak tadi. Dian Namun anehnya Andi merasa tidak terlalu suka saat melihat temannya tersenyum bahagia. Oh, aku aneh ya, merasa selalu bahwa lebih baik hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Tadi sudah perwakilan satu kelompok satu untuk maju ke depan untuk membacakan cerpen dari hasil kelompok kalian, hasil diskusi kalian ya. Walaupun masih sangat sederhana, itu tidak masalah karena yang namanya belajar memang berawal dari sesuatu yang sepele dulu, yang sangat sederhana dulu. Nanti lambat laun kalau kalian terus berlatih, insya Allah nanti bisa muncul menjadi penulis handal seperti Andrea Hirata. Andrea Hirata itu sekolahnya di sekolah yang tidak bonafit, sekolahnya kalau hujan untuk ngau kambing, tapi dia muncul menjadi penulis novel yang handal. Mudah-mudahan kalian seperti itu ya. Walaupun sekolah di sekolahan yang tidak bonafit, insya Allah kita bisa muncul menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan. Nah, selanjutnya silakan kalian memberikan tanggapan kepada teman-teman kalian yang sudah presentasi di depan. Siapa yang mau memberikan tanggapan tentang Mbak Elisa tadi pas maju ke depan? Ayo, siapa? Oh iya, Mbak Melivia, silakan Mbak Melivia, walaupun satu kelompok tapi nggak apa-apa memberikan tanggapan kepada teman kelompoknya. Silakan Mbak Melivia, yang keras ya. cara pengucapannya itu udah jelas, tapi ekspresinya itu kurang. Yang keras ya. Pengucapannya sudah keras, tetapi ekspresinya, gesturnya itu kurang, sehingga cerita itu kurang meyakinkan. Coba kalau kamu bercerita, kamu ketika bercerita di sekolah sama teman-temanmu kan semangat banget. Tepuk tangan untuk Mbak Melivia. Berikutnya siapa lagi yang mau memberi masukan? Baiklah Mbak Melivia. Yang keras Mbak. Sudah cukup sempurna, tapi membacanya terlalu cepat. Ya, sudah bagus, tapi membacanya terlalu cepat sehingga saya yang mendengarkan kurang bisa memahami apa isi cerita dari cerpennya Mas Faiz, seperti itu. Ya, coba perhatikan. Tadi kalian sudah memberikan tanggapan, ya sudah memberikan masukan kepada teman-teman kalian yang presentasi di depan. Sekarang Bu Margini akan menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Kesimpulannya apa dari teks menulis cerpen ini? Yang pertama apa? Menulis cerpen harus apa? Harus
Itu jadi kaitannya dengan latar belakang pengarang, baik itu pendidikan, lingkungan masyarakat pengarang dan sebagainya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kesimpulannya apa yang ketiga? Dari pembelajaran sekali ini kita bisa mengambil apa? Manfaat apa? Menjadi apa? Belajar mengembangkan ide atau gagasan ya, dengan belajar menulis kerangka dari sebuah video yang diamati atau sebuah teks cerpen yang diamati, kalian membuat kerangkanya lalu mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Itu manfaatnya seperti itu. Jadi kalian dapat belajar menulis dengan baik. Lalu yang keempat apa manfaatnya? Dari presentasi tadi itu melatih apa? Melatih mental. Dengan belajar maju di depan kelas, di depan teman-teman kalian, itu akan melatih mental kalian menjadi lebih percaya diri. Menjadi lebih percaya diri, tidak isinan, kayak gitu. Tugas untuk kalian nanti ya, kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang teks menulis cerpen. Bu Guru sudah mengirimkan link di WA grup kalian. Silahkan nanti dikerjakan lalu dikirim. Nanti dikerjakannya di rumah saja ya. Nanti dikerjakan di rumah, kalau sudah selesai dikirim ke Bu Madri lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas berikutnya atau pembelajaran besok berikutnya yaitu kita akan belajar tentang teks tanggapan kritis. Nanti silakan kalian di rumah mulai melihat-lihat. Silakan Mas Mario dipimpin doa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.